Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Marcelio Sendra Divio. Pada kali ini kita akan mempelajari mengenai shell scripting atau batch yang ada di Linux. Jadi di sini saya ada 4 codingan. Untuk menjalankan atau buat codingannya itu bebas, terserah kalian. Kalian bisa pakai terminal, bisa juga pakai text editor. Text editor yang graphical user interface. Biar gampang saya kasih tahu caranya yang lewat text editor biasa, lewat Notepad. Wah, kalian bisa cari sendiri di menu aplikasi kalian. Kalau kalian pakai Ubuntu itu coba aja ketik Notepad, atau kalau misalnya nggak ketemu Gedit, biasanya langsung ketemu kalau kalian pakai Ubuntu. Tapi di sini karena saya nggak pakai Ubuntu jadi saya namanya beda. Nah, di sini ada codingannya. Jadi yang pertama sini ada hash, terus exclamation mark, slash bin slash bash. Itu dia gunanya untuk ngasih tahu kalau misalnya kita di bawah ini nih scriptnya itu adalah pemrograman dari bash-nya ini. Jadi ini harus ada ya. Lalu di sini ada perintah echo. Echo ini untuk mencetak string yang ada di dalam tanda kutip, atau bisa juga digunakan untuk memanggil isi dari variabel. Nah, di sini kan ada dash n nih. Dash n ini berfungsi biar habis mencetak echo ini nih, habis mencetak stringnya, dia tuh nggak langsung ke next line, tapi ditahan dulu di samping si stringnya ini atau yang habis dicetak. Jadi kalau misalnya kita misalnya echo terus langsung masukkan nama nih, nanti selanjutnya dia tuh langsung ke baris bawahnya gitu, langsung ke next line. Tapi kalau ada dash n ini, dia jadi nggak bakal ke bawah, dia pasti bakal tetap di samping. Lalu selanjutnya ada read. Read ini berfungsi untuk memasukkan inputan ke dalam variabel. Jadi di sini ada read nama, berarti nama variabel itu nama. Terus nanti karena ada read, jadi yang sebelumnya ini dia bakal ditanya yang namanya inputan. Kalau misalnya sini nggak ada dash n ini berarti masukkan nama, dia langsung ke bawah ditanyain inputannya. Terus nanti baru inputannya itu dimasukin ke dalam variabel nama. Untuk yang bawah ini juga sama, echo dsn, terus masukkan kelas. Ada read kelas, berarti dia masukin ke variabel kelas. Sini ada jurusan, ada read jurusan, berarti dimasukin ke dalam variabel jurusan. Lalu sini ada echo, nama saya, terus di sini ada tanda ini ya, tanda hashtag ya, atau tanda dolar, itu berguna untuk memanggil variabel dari nama ini. Jadi kalau misalnya kalian pengen manggil variabel itu kutipan nggak perlu ditutup, kayak misalnya dibuka tutup gitu, tapi langsung dikasih tanda dolar. Tanda dolar terus nama variabelnya. Nama saya terus manggil variabel nama, koma dari kelas, dia juga manggil variabel kelas, dan jurusan dia manggil isi dari variabel jurusan. Kalau misalnya sudah dibuat, kalian save, save-nya itu terserah di mana. Dan kalau bisa diingat ya, kalau saya di sini di save-nya itu dari home. Saya kan kemarin sempat buat folder yang namanya Linux nih. Saya masuk ke dalam folder ini, terus saya save. Saya save dengan nama file itu namanya bebas, dan ekstensinya itu dia .bash. Jadi misalnya pengennya kan saya var nih nama filenya. Jadi var.bash. Kalau misalnya udah kalian save, terus cara menjalankan codingannya itu kalian ke tempat eh, s- tadi, ke tempat filenya, kalian buka file manager kalian, ya, file.
Kalau di saya tuh namanya dia tuh Dolphin. Kalau kalian beda. Mungkin namanya apa ya? Lupa saya, tapi kalian bisa cari sendiri ya. Nanti kalau misalnya udah ketemu, eh, ya kalian dari home sini masuk ke foldernya. Terus kalian klik kanan, terus cari aja open terminal. Atau kalian juga bisa kalau misalnya pengen langsung buka terminalnya, terus kalian nanti tinggal ls aja dari sini. Tinggal ke ini kan ada folder Linux. Nah, di sini ada kan tadi namanya var ya. Nah, kalau misalnya kalian ingin mengeksekusi, kalau misalnya kalian pengen apa namanya, pengen jalanin sebelumnya, kalian ketik dulu chmod ya, chmod, terus tanda plus, terus x, terus nama filenya. Tadi yang pengen kita jalanin tuh nama filenya tuh kan var.bash kan. Oke, tinggal kalian ketik. Kalau udah kalian enter. Nah, kalau misalnya udah terenter, baru kalian jalanin codingannya. Cara jalaninnya itu eh, caranya itu titik, terus slash, baru nama filenya. Nama filenya kan var.bash. Terus enter. Masukkan nama, masukkan kelas, jurusannya. Nah, baru kan kecetak nama saya Marcel dari kelas 4IA24 dan jurusan TI. Nah, begitu. Terus pindah kita ke codingan selanjutnya. Untuk selanjutnya saya tetap pakai terminal ya. Karena saya lebih biasa pakai terminal. Lalu untuk selanjutnya kita percabangan. Nah, di percabangan ini sama untuk paling atas pakai yang tadi, pakai slash bin slash bash. Nah, di sini ada echo dash n, masukkan nilai ini untuk mencetak yang stringnya. Terus variabelnya read nilai, berarti dimasukin ke dalam variabel nilai inputannya. Nah, di sini pakainya if ya. Untuk macam-macam percabangan kalian bisa lihat sendiri. Gampang kok, ada contohnya juga. Nah, jadi sini if pakai kurung siku bracketnya. Terus di sini variabel nilai ya. Jadi isi dari variabel nilai terus dash gt 65. GT itu apa? GT itu greater than. Untuk macam-macamnya operator kalian bisa lihat sendiri yang ada di PPT. Itu ada LE, less equal, GE, greater equal. Itu kalian bisa lihat sendiri. Di sini saya pakainya greater than, berarti lebih besar dari 65. Nah, jadi di sini ada dan itu berarti perintahnya kalau misalnya if ini terpenuhi, berarti dia akan menjalankan then-nya. Echo, Anda lolos nilai minimal. Else itu berarti kalau misalnya tidak memenuhi, berarti echo Anda tidak lolos nilai minimal. Terus FI ini digunakan untuk menutup si percabangannya. Logikanya adalah jadi if kalau misalnya isi dari variabel nilai ini lebih besar dari 65, maka dia akan mencetak Anda lolos nilai minimal. Tapi kalau misalnya tidak terpenuhi nih, misalnya yang diinput 50 gitu, berarti dia akan menjalankan yang else-nya, yaitu Anda tidak lolos nilai minimal. Terus ini FI untuk menutup percabangannya. Kita coba. Masukkan nilai, misalnya saya input 90, Anda lolos nilai minimal.
Tapi kalau misalnya saya kasih 50 misalnya, yang keluar adalah Anda tidak lolos nilai minimal. Lalu selanjutnya percabangan case. Jadi di line pertama sama seperti sebelumnya ada slash bin slash bash. Terus ini ada clear. Clear ini gunanya tuh untuk membersihkan layar. Jadi dia tuh sama ya, kayak di apa namanya di terminal. Kayak ini kan clear buat membersihkan terminalnya. Ini jadi sini juga sama, clear ini buat supaya nanti kosong gitu. Lalu sini ada echo, pilih warna. Terus sini ada echo dash E. Dash E ini buat apa? Dia tuh gunanya tuh biar kalau ada backslash n, dia tuh bisa ngebaca gitu bahwa ini tuh merupakan formatting. Oke, jadi nanti sini yang kecetak itu satu biru, terus kan ada backslash n nih. Nanti dia bakal ngebuat new line sendiri. Jadi dua dua merahnya tuh ada di bawah. Terus nanti tiga hijaunya, ini typo. Nanti tiga hijaunya itu juga bakal ada di bawah. Terus nanti empat putihnya juga ada di bawah. Ini supaya kalian nggak perlu apa namanya berkali-kali ya, misalnya kayak echo satu biru, terus enter echo dua merah, kayak gitu kan panjang tuh ke bawahnya. Tapi terserah kalian ya. Kalau misalnya kalian mau pakai cara kayak gitu juga nggak apa-apa, nggak masalah. Yang penting hasilnya sesuai dengan apa yang kalian inginkan. Lalu sini ada echo dash n, masukkan pilihan. Habis itu sini ada nanti pilihan itu dimasukkan ke dalam variable fill. Nah, untuk penggunaan case-nya sendiri itu ada case variable fill-nya in. Nah, kalian pakainya tuh satu, terus tutup kurung ya. Terus echo Anda memilih biru. Nah, nanti ditutupnya itu dia tuh pakai titik koma dua kali. Nanti enter, terus dua, tutup kurung, echo, Anda milih merah. Terus begitu terus sampai kalau misalnya defaultnya atau kalau misalnya nggak terpenuhi dari case ini, itu dia tuh pakai bintang, bintang tutup kurung, terus echo eh, error tidak ada dalam pilihan. Terus untuk nutup case-nya tuh dia tuh pakai esak. Jadi kalau misalnya kalian mau nambahin juga bisa. Misalnya yang kelima hitam. Berarti nanti eh, kalian tinggal tambahin aja di sini nih. Kalian 5, Anda memilih hitam. Udah, kita coba jalankan. Nah kan jadinya dia langsung bersih kan, nggak ada yang tadi di atasnya itu. Karena tadi kita sebelumnya tuh pakai perintah clear. Sini ada pilih warna, biru, merah, hijau, putih, hitam. Misalnya pilihnya 3, keluarnya hijau. Jalankan lagi, kalau misalnya pilihnya hitam, Anda memilih hitam. Terus di sini kan 1 sampai 5. Kalau misalnya kita pilihnya misalnya 9, keluarnya yang ke bintang tadi tuh, yang default. Tulisannya error tidak ada dalam pilihan. Lalu selanjutnya yang terakhir ada perulangan. Ya di sini ada perulangan for. Nah, jadi sini ada for terus variabel in variabel itu 6 ya. Terus in 1, 2, 3, 4 dan 5. Terus titik koma. Do echo angka sama dengan isi dari variabel num. Terus done, dan itu untuk nutup uh, si for-nya. Nah, jadi maksudnya itu dari for ini
Jadi itu for isi dari variabel in 1, 2, 3, 4, 5 berarti dia tuh bakal bertahap tuh. Jadi isi dari variabel itu bakal satu. Terus nanti selanjutnya 2, selanjutnya 3, selanjutnya 4, dan yang terakhir 5. Nah, tiap isi dari variabel itu berubah, dia tuh akan melakukan yang ada di bawah perintah do ini. Jadi di sini ada echo angka sama dengan isi dari variabel. Jadi nanti yang hasilnya itu adalah misalnya numnya itu satu nih. Berarti dia tuh bakal melakukan echo angka sama dengan satu. Nah, kan udah selesai nih. Kalau udah selesai nanti dia balik lagi nih ke for-nya nih. Num karena satu udah berarti dua. Nah, kalau pas udah dua, dia tuh bakal melakukan perintah yang ada di do lagi. Terus echo angka sama dengan dua. Karena isi dari variabelnya tuh udah berubah kan. Sebelumnya satu, sekarang dua. Kalau udah, nanti balik lagi. Terus nanti isi dari variabel num itu tiga. Terus nanti melakukan eh nanti akan melakukan mencetak angka sama dengan 3. Nanti kalau udah ngulang lagi 4 sampai terakhir 5. Kalau udah dia bakal langsung ke done. Selesai. Kita coba. Tuh, jadinya angka sama dengan 1, 2, 3, 4, dan 5. Udah, segitu aja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau misalnya ada yang kurang silahkan tambahkan. Kalau ada yang salah boleh dikoreksi. Karena kita sini sama-sama belajar. Kalau misalnya masih ada yang bingung bisa ditanyain di Gmeet. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.